Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Siang, untuk Pak. hari ini? Sehat biasa, Pak. Alhamdulillah. Siap, Sudah. Alhamdulillah. Ini Bapak coba dulu apa dulu ya? Bapak coba absen dulu. Ya, Fedirman. Gimana Fedirman hadir? Pak, hadir, Pak. Firman Barubu, Hadir, Pak. Yusman Halawa, Hadir, Pak. Erwin Zega, Siap, hadir Pak. Daliwanolo Halawa, Hadir, Pak. Eriman Cibua. Eriman ada? Masih belum masuk, Pak. Oh iya, oke. Mungkin menunggu nanti masih ini terkendala di perjalanan mungkin. Ya Malui? Tidak Sama hadir juga, Malui Pak, ya? teman Oke. saya itu. Eben Hura? Ya. Lagi ke toilet tadi, Pak, sebentar. Oke. Juni Karisman? Syukur Panggil di kantor, Emmanuel? Pak. Oke. Panggil di Syukur kantor. Emmanuel? Oke, Yasojise Higiawa? Hadir Pak. Nah, baik, terima kasih. Dan sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada siang hari ini Bapak minta salah satu dari anak-anak kami untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Oke, silakan. Firman Warubu. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firman sudah memfasilitasi atau membawa kita dalam doa. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi, dan sebelum Bapak masuk dalam untuk materi dulu, Bapak mau menyampaikan beberapa hal dulu kepada kita, yaitu tentang kegiatan kita pada hari ini, di mana kegiatan kita pada hari ini kita akan masuk pada materi. Dan sebelum Bapak masuk dalam untuk materi dulu, Bapak mau menyampaikan beberapa hal dulu kepada kita, yaitu tentang kegiatan kita pada hari ini, di mana kegiatan kita pada hari ini kita akan masuk pada materi pasar dan struktur pasar dengan submateri masalah pasar, pengertian pasar, peran pasar, macam pasar, dan struktur dan bentuk daripada pasar. Untuk itu nanti setelah materi ini disajikan nanti, hasil output yang diharapkan, yang Bapak harapkan nanti kepada seluruh peserta didik Bapak ini di sini, yang hadir di sini, yaitu satu dulu, setelah menganalisis video nanti, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk pasar yang baik. Yang kedua, melalui pengamatan nanti, peserta didik mampu menguraikan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut, setelah pelajaran ini nanti peserta didik mampu menyimpulkan contoh ataupun memberikan contoh bagaimana pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Baru yang keempat, peserta didik mampu memperjelas fungsi pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Baru yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyusun kebaikan dan keburukan pada persaingan sempurna. Untuk itu kepada anak-anak kami nanti, sebelum kami menayangkan video nanti, ini Bapak mau menanyakan dulu, sesuai dengan materi kita ini, di sekeliling anak-anak kami, pernahkah melihat ataupun ada di lingkungan anak-anak kami yang namanya pasar, baik dia itu pasar tradisional maupun pasar
modern. Ada Pak. Ada Pak, contohnya di mana itu? Pasar tradisional Pak ada. Oh, pasar Ada tradisional di ya. ya ada Pak, pasar ikan, pasar buah dan lain sebagainya Pak. Oke, terima kasih Nak Fedirman Jebua sudah bisa memberikan respon. Dan untuk lebih mapan lagi, dan ingat materi kemarin sudah Bapak kirim di Google Classroom ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kami sudah membuka, dan untuk tindakan selanjutnya Bapak men-share screen dulu, ada beberapa video ya, dan nanti dalam video ini nanti anak-anak kami harapkan untuk membuat berupa kesimpulan ya setelah mengamati daripada beberapa video yang Bapak tampilkan ini nanti. Ya, ini Bapak share screen dulu ya. Nah, kepada anak-anak kami silakan diamati. Belum kelihatan, Pak. Gimana Firman? Belum tampil, Pak. Belum tampil ya? Bentar ya, ini kesalahan teknis ini nah ya, sabar ya. Ya, mohon maaf, nah ini kesalahan teknis. Sekali lagi saya ulang ya. Bagaimana, masih belum tampil ya, Nak? Belum, Pak. Belum ya? Aduh, gimana ini? Bentar ya, sabar dulu anak-anak kami ya. Bagaimana Pak Nak Firman? Udah tampil? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kepada anak kami, mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Silakan diamati video ini. Ini saya skip sedikit ya.
Nah, ini Bapak skip videonya ya. Nah, baik, itu merupakan contoh pasar secara umum. Ya, contoh pasar secara umum. Dan untuk video yang kedua ini, Bapak share pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ini Bapak share ini videonya, supaya anak-anak kami nanti bisa membedakan mana yang pasar yang persaingan sempurna dan mana yang pasar persaingan tidak sempurna. Izin sekali lagi Bapak share dulu ya. Bagaimana, sudah kelihatan anak kami? Masih belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terbuka, Pak. Belum terbuka. Belum. Oh iya. Maaf ya, sekali lagi bahaya ini, Pak. Bagaimana, sudah kelihatan, Nak? Belum. Belum ya? Pak, belum. Belum, Pak. Inilah kalau guru ini sudah orang tua ini, gaptek ini.
Ntar dulu. Buka dulu videonya Pak, izin Pak ya. Iya Pak. Sorry. Buka dulu, buka dulu videonya Pak. Oh, dibuka dulu Kemudian, videonya ya. ya, duluan buka dulu videonya Pak kalau boleh. Oh iya, ini yang terlewatkan Oke. saya ini. Baru ke klik share screen Pak, dan ada di sudutnya itu share. Nah, baru bisa Pak. Nah, baik. Kepada anak kami, masih dengar suara saya anakku? Halo? Masih Pak, masih. Masih Oh Pak. iya, Masih, Pak, masih. jadi saya Masih, rasa Pak, ini masih, Pak. ada kesalahan teknis sedikit. Nah, jadi yang jelas bahwa Bapak sudah memberikan secara gambaran umum tadi tentang pasar. Nah, jadi anak-anak kami nanti bisa mencari nanti referensi lain. Seperti apakah itu yang namanya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, jadi untuk itu dulu, untuk lebih efektif daripada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan bagikan kelompok. Bapak akan bagikan kelompok dan untuk mendiskusikan nanti ya daripada apa yang sudah diamati tentang video yang sudah Bapak tampilkan tadi ya. Jadi untuk kelompok 1 ini Bapak bagikan dulu. Kelompok 1 Fedirman Jebua. Anggota kelompok 1 Fedirman Jebua, Firman Waruwu, Yusman Halawa, Erwin Jega. Untuk kelompok 2 Dalimanolo Halawa, Eriman Jebua, Yamaluidao, Eben Hura. Nah, ini untuk kelompok 3 nanti. Juni Karisman Mendova, Syukur Emmanuel Waruwu, dan Yaso Cisehi Jawa. Nah, jadi masing-masing daripada kelompok ini nanti masing-masing akan expose atau menyampaikan berdasarkan video yang Bapak putar tadi dan ditambah dengan materi yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom terkait dengan materi kita, seperti apakah yang kita bisa kuasai, yang anak-anak kami kuasai tentang pasar dan struktur daripada pasar ini ya. Nah, jadi untuk itu kami berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk melakukan diskusi kelompok masing-masing sebagaimana yang sudah Bapak sebutkan tadi. Dan sebelum diskusi dimulai, kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak kami? Izin Pak, Oke, silakan Yusman. saya minta izin untuk ke toilet sebentar Pak. Oke, silakan Yusman ya. Oke, jangan terlalu lama ya. Iya Pak. Mau lihat pacarnya itu Pak, mau lihat pacarnya, bukan mau ke toilet itu. Ya, Yusman harus kita sadari bahwa ini lagi proses belajar ya. Jangan salah apa. Iya, Jangan Pak. menyalahgunakan Itu, waktu. Itu teman saya Eben ngada-ngada itu Pak. Ya, biasa Bilang itu. aja lah, bilang aja kalau memang Ya. itu tujuan bukan Permisi, ke Pak, ya. toilet. Temu pacar Tenang, itu Pak. Tenang Eben, tenang Eben. Oke, semua Kerjakan peserta itu diri dulu kami harapkan dulu supaya fokus untuk materi kita ini dulu. Ya, masing-masing harus fokus dulu biar lebih efektif daripada kegiatan kita pada hari ini dulu ya. Kira-kira selain itu masih ada masukan dari anak kami sebelum kegiatan diskusi Ayo, Pak. kelompok ini kita mulai? Silakan Ayo, Pak. Eben. Oke, silakan Eben. Dari tugas kami ini Pak, apakah memang kami bisa mencari dari sumber-sumber yang relevan Pak? Misalnya dari internet atau dari buku-buku di perpus Pak? Oh ya, silakan. Kita kan sudah masuk pada proses pembelajaran abad 21 nah, ya. Jadi sekarang ini siswa itu berperan aktif.
guru hanya sebagai mentornya saja. Nah, oke, silakan nggak? Silakan. Tidak bermasalah, Terima tidak kasih, Pak. berkesalahan. Oke, silakan. Oke, kawan-kawan yang kelompok 2 bergabung dengan saya. Oke, silakan. Oke, untuk lebih efektif lagi, ini masing-masing dari kelompok tadi sudah kami sebutkan namanya dan tentunya sudah menyimak daripada video yang Bapak tampilkan tadi, ditambah dengan materi yang sudah Bapak kirimkan di link Google Classroom semalam. Jadi masing-masing kelompok kami harapkan untuk bisa ya mempresentasikan sejauh mana daripada pengetahuan ya, sejauh mana keingintahuan Anda tentang pasar, baik yaitu pasar abstrak, pasar nyata ya. Jadi kami berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan berupa pernyataan ataupun argumentasinya. Dari kelompok 1 kira-kira apa yang sudah disimak dari video tadi? Oke, silakan. Siapa ini? Yusman, Pak. Oh ya, Yusman. Oh ya, si Yusman ini memang agak ulet juga ini Yusman ini. Oke, silakan Yusman. Terima kasih, Pak. Saya mewakili dari kelompok 1. Oh iya. Jadi kami sudah mengambil suatu kesimpulan dari video Bapak tadi, itu menceritakan tentang pasar ya. Iya. Nah, jadi di mana kami mengambil kesimpulan pasar itu Pak merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oh iya ya. Jadi terjadinya suatu pasar itu ada 3 Pak. Iya. Ada Bagaimana? 3 poin. Yang pertama adanya keinginan. Iya. Kedua adanya daya beli. Dan ketiga adanya tingkah laku dalam pembelian. Oh iya, terima kasih Jadi itu, Yusman. Oke. Jadi itu hasil daripada diskusi kami kelompok 1 Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih hasil output daripada pengamatan video Bapak yang sudah Bapak tampilkan tadi. Untuk selanjutnya dari kelompok 2, kira-kira setelah Bapak tampilkan video tadi, kira-kira menurut pengamatan anak-anak kami, apa yang sudah didapatkan dari hasil pengamatan video tadi? Pak, Eben. Oh ya, silakan Eben. Berdasarkan, terima kasih Pak waktunya. Berdasarkan pengamatan video tadi Pak, kami menyimpulkan bahwa ada 2 kegiatan pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di mana masing-masing ini kenapa dikatakan pasar persaingan sempurna? Karena memang di dalam pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak penjual dan juga pembeli. Jadi sama-sama banyak. Tidak ada yang memang tidak banyak penjualnya atau misalnya tidak banyak pembelinya. Jadi sama-sama banyak. Nah, kemudian untuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu suatu bentuk pasar yang mencerminkan sebuah kondisi di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Nah, jadi itu menurut kami mengenai pasar persaingan sempurna. Oke. Ya, persaingan tidak sempurna, maaf. Ya. Oke, terima kasih Eben. Jadi mau Bapak pertegas ini tentang pasar persaingan sempurna ini. Ini Bapak mau tanyakan dulu, apakah pasar tradisional termasuk bagian daripada pasar persaingan sempurna? Dari kelompok 3, bukan hanya si Eben ya, mungkin banyak kelompok 3 tadi. Kelompok 2, maaf. Ini Bapak ulangi ya pertanyaannya. Dari pasar persaingan sempurna tadi mengatakan bahwa di sana terjadi pasar persaingan sempurna itu adalah di mana penjual dan pembeli sama-sama banyak. Jadi yang Bapak tanyakan sekarang ini, apakah pasar tradisional itu termasuk bagian daripada
pasar persaingan sempurna atau bagaimana? Oke, silakan monggo kelompok 2. Kelompok 1, Pak. Oh ya, silakan. Fedirman. Pasar tradisional itu tidak termasuk pasar persaingan, tidak pasar sempurna, Pak, karena masih berstatus sifat daripada pasarnya adalah masih homogen, masih bersifat homogen. Begitu kira-kira, Pak. Baik, dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Dari Saya pertanyaan Pak, Bapak? dari kelompok 1. Oke, silakan. Nah, jadi saya agak tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak saudara tadi atau teman saya Fedirman, bahwa pasar tradisional itu tidak termasuk daripada pasar persaingan sempurna. Jadi menurut kami di sini dari kelompok 1 bahwa itu juga merupakan Pak daripada pasar persaingan sempurna. Karena itu merupakan pasar yang juga di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Karena kesimpulan tadi dari pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, jadi terima kasih Pak. Oke, untuk kelompok yang lain masih ada yang bisa menanggapi, minimal salah satu dari setiap kelompok mewakili. Ini si Firman tadi kelompok mana ini Firman? Kelompok 1, Pak. Oh iya, karena Bapak nampak siswa kami Firman ini agak pasif juga ini. Gimana kira-kira Firman, ada tanggapan? Mikirkan terus itu pacarnya Pak, mikirkan pacarnya terus itu. Nggak ada fokus tadi belajar itu. Ya, Yusman tetap konsisten pada daring kita. Ya, ada dari sini Pak. Oh, silakan Yaso. Ya, ini dari Maaf nak Yaso, putus-putus. Bapak, tadi saya kami sepakat dapat dari Maaf Pak, suara saudara Yasusuki kurang jelas Pak. Tolong diulangi dulu Yaso. Bapak tidak dengar ini. Halo. Ya, silakan. Agak keras sedikit. Kami setuju dengan pendapat kelompok 1 bahwa pasar persaingan tradisional itu karena di sana sifatnya masih Nah, baik, terima kasih masukan dari anak kami Yaso, dan untuk itu ini tadi hanya sampai pada kelompok 2 kita tadi. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 menanggapi atau memberikan gagasan setelah melihat mengamati daripada tayangan video yang tadi yang sudah Bapak share screen tadi barusan. Untuk kelompok 3 kami berikan kesempatan dulu. Setiap kelompok 3 ini saya aja lah Pak. Yuk. Oke, silakan Kak Yaso. Perbedaan pasar abstrak dengan pasar tradisional. Nah, pasar abstraknya merupakan pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual secara langsung. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar lain, pasar modal, pasar jenis pasar yang jual dan membeli dan barang-barang yang akan dijual dapat dibeli pasar swalayan. Nah, baik, terima kasih anak kami Yaso sudah
menyampaikan berupa hasil kerja kelompoknya. Nah, untuk itu saya rasa atau Bapak rasa ini waktunya sudah mau berakhir juga. Dan ini kesimpulan bahwa pada pasar persaingan sempurna itu adalah di mana persaingan yang memang sudah terinstruktur dia. Jadi sudah sesuai dengan harapan. Jadi tidak semena-mena dalam pengaturan daripada setiap penjual untuk memberikan atau menampilkan harga atau budget kepada harga atau kepada barang yang dijualnya. Jadi untuk itu kepada anak kami, mengingat waktu sudah berakhir, ini Bapak sudah men-share ke WA grup kita untuk LKPD-nya, silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Dan di Google Classroom juga sudah Bapak berikan penugasan secara mandiri. Silakan dikerjakan dan dikirim melalui Google Classroom. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, sekali lagi kami minta kesediaan anak kami Riman Jibua membawakan kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak kami Eriman sudah membantu kita dalam doa, dan sekali lagi kami apresiasi kepada setiap kelompok dan seluruh anak-anak kami sudah tampil maksimal pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke.